Halo sobat kopi semua, kembali lagi di channel Klik Sufi. Setelah kemarin kita mengetahui jenis-jenis kopi, ada Robusta, Arabica, Liberica. Kali ini kita akan melanjutkan review mengulas handbook kopi dari Covesol. Kali ini mengenai tentang pengolahan kopi dan pemanggangan atau roasting. Ya, setelah biji kopi dipanen, di mana panennya itu disebut coffee cherry. Jadi idealnya kopi dipanen dalam bentuk merah seperti cherry. Setelah itu coffee cherry diproses untuk dipisahkan antara daging dan kulit buahnya. Bisa melalui fermentasi ataupun pengeringan. Umumnya ada dua metode yang lazim dilakukan, itu proses pengeringan alami, dry process, dan wet process dengan pencucian. Oke, hasil yang diperoleh, walaupun sebetulnya ada beberapa proses yang lain seperti honey process, semi wash process, ya cuman secara umum dibagi atas dua itu, yaitu secara alami kering maupun secara basah. Hasil yang diperoleh disebut green bean. Jadi biji kopi yang masih hijau seperti ini bean akan memasuki proses pemanggangan atau roasting. Roasting adalah proses biji kopi dengan penggunaan suhu tinggi di dalam oven hingga mencapai 250 derajat Celcius. Tahap ini sangat penting, di mana kandungan lemak, gula, tepung, dan air di dalam biji kopi akan berubah. Seiring dengan bertambahnya suhu dan hilangnya kelembaban biji kopi akan mengering, terjadi cracking, di mana kadar gula dalam biji akan berubah menjadi karamel di dalam biji kopi. Terjadi perubahan warna dari biji hijau menjadi kuning, coklat gelap hingga hitam. Itu tergantung dari jenis roasting yang dilakukan. Proses roasting atau pemanggangan sangat menentukan profil rasa, cita rasa, dan aroma yang tercipta secara dominan. Ya, selanjutnya ini ada tahapan roasting yang sering dikenal. Yang pertama ada lake roast. Ya, lake roast ada beberapa macam tipe atau jenisnya. Yang termasuk dalam lake roast ini ada cinnamon 195 derajat Celcius, ada half city, lake, New England 205 derajat Celcius. Biji kopi yang dihasilkan dari proses lake roast ini biji berwarna coklat muda. Biji seperti biji kering pada umumnya, belum ada minyak yang keluar dari biji kopi. Aromanya seperti biji-bijian yang terpanggang. Ya, tergantung juga dari spesies biji kopi yang di roasting. Umumnya rasa yang dihasilkan, kemasaman biji masih tinggi, bodi kopi ringan,
Ya, light roast yang paling gelap ya, derajat tergelapnya itu pada jenis New England roast karena suhu yang digunakan mencapai 205 derajat Celcius. Setelah itu ada medium roast. Yang termasuk dalam medium roast itu ada American 210 derajat Celcius, Breakfast, Brown, City 220 derajat Celcius, dan medium. Biji yang dihasilkan berwarna coklat. Kemudian American roast derajat yang umum digunakan sebagai standar bagi cupping. Cupping itu adalah proses penilaian kualitas rasa kopi oleh para profesional coffee testing. Jadi orang-orang yang sudah profesional menguji rasa kopi itu biasanya disebut cupping. Itu umumnya menggunakan American roast itu. Kemudian di bagian barat Amerika lazim menetapkannya pada standar medium atau city roast, sedikit lebih gelap dari American roast yang banyak digunakan sebagai standar di timur dan selatan Amerika Serikat. Derajat roasting ini paling sempurna sebagai standar dalam membandingkan kualitas antar biji kopi. Ya. Kemudian ada medium dark to dark roast, yang termasuk adalah Full City 225 derajat Celcius, Lake France, Finesse 230 derajat Celcius. Kopi yang dihasilkan warna coklat agak gelap dengan ditandai mulai keluarnya minyak di dalam biji kopi. Pada derajat Full City aroma coklat dan karamel. Lake France atau Vienna sedikit lebih gelap dari Full City. Karena apa? Derajat suhu yang mencapai 230 derajat Celcius, jadi lebih panas. Kemudian ada dark atau high roast, seperti after dinner, continental, European, French 240 derajat Celcius, New Orleans, dan espresso. Pada level ini biji kopi berwarna coklat tua hitam, coklat tua gelap ya, namun belum mencapai hitam. French roast, biji kopi telah sangat mengkilat oleh minyak kopi yang melapisi seluruh permukaan. Mulai tercium aroma gosong dan keasaman biji kopi akan berkurang. Banyak espresso roast ditetapkan pada level ini. Juga banyak yang percaya bahwa French roast adalah roasting yang sudah cukup gelap dan nikmat untuk minuman kopi. Selanjutnya yang terakhir itu ada very dark roast. Yang termasuk di sini ada dark French, Italian 240 derajat Celcius, dan Spanish 250 derajat Celcius. Jadi gaya Spanyol atau Spanish adalah yang tergelap yang ada dibandingkan Italian roast atau dark French. Biji kopi telah menghitam dalam warna. Aroma akan menjadi datar, flat, dengan aroma kayu arang. Pada derajat ini hampir seluruh kandungan gula dalam biji kopi telah mengkaramel dan terpanggang sepenuhnya. Ya, ini bisa dilihat perubahan warna dari kopi ya, dari green bean. Terus ini fase drying, ini masuk cinnamon roast, ini masih lake roast, ini juga New England masih lake roast, ini mulai ke medium roast, ada American roast, ya medium, city roast, full city roast, Vienna roast, French roast. Ya, ini yang paling gelap, dark roast, Spanish roast. Jadi secara umum semakin rendah dan singkat pemanggangan profil, rasa dan aroma adalah ringan dengan keasaman tinggi.
Dengan pemanggangan yang lebih gelap, minyak, aroma, dan rasa akan semakin tajam. Dominan pahit dan kadar kafein juga semakin menurun, walaupun tidak signifikan. Setelah pemanggangan, biji kopi siap digiling menjadi bubuk untuk kemudian diseduh menjadi espresso atau menjadi varian basic espresso yang lain. Bisa menjadi cappuccino, mochaccino, dan sebagainya. Nah, ini ketika Anda ingin menjadi profesional testingnya, ada yang disebut memetakan rasa dan aroma kopi. Secara umum, ada 4 faktor utama yang mempengaruhi cita rasa dan aroma dari sebuah biji kopi. Yang pertama, spesies biji kopi. Tentu, antara Arabica, Robusta, Liberica memiliki karakter rasa yang berbeda. Kemudian ada region atau daerah asal tumbuh. Tentu karena iklim, kemudian air dan tanah akan berperan. Tanah vulkanik, humus, atau jenis tanah lainnya akan menghasilkan karakter rasa dan aroma yang berbeda pada kopi yang dihasilkan. Kemudian ada cara pengolahan atau penanganan kopi, seperti halnya proses pemetikan, kemudian cara pengeringannya, baik di atas kayu, tanah, atau beton, itu akan menghasilkan aroma yang berbeda. Kemudian apakah dengan sinar matahari langsung atau pengeringan melalui fermentasi di dalam air atau yang lainnya, itu akan menghasilkan hasil akhir kopi yang berbeda. Selanjutnya ini ada coffee veil. Ya, jadi ini adalah bundaran roda kopi. Jadi kopi itu sangat dipengaruhi oleh banyak komponen. Jadi untuk rasa dan aroma, di sini misal rasa ada yang sour, ya, kemudian sweet, salt, sour, ya, lebih ke asam, terus sweet, manis, salt lebih ke garam, asin, kemudian bitter, pahit. Terus aroma juga ada yang lebih ke flowery atau seperti bunga, fruit seperti buah, herbal, itu akibat proses enzimatik. Kemudian ada sugar browning, dimana akan dihasilkan kopi yang seperti kacang-kacangan, ataukah seperti karamel, atau seperti coklat. Itu akibat sugar browning. Kemudian dry distillation, ini masuk di aroma. Ada yang spicy, pedas, agak pedas, kemudian ada karboni seperti arang, ya seperti itu. Mungkin ini bisa dibahas di next video.